Assalamualaikum. Come back bersama saya. Ya boleh edisi ke 948.742.7 masih bersama dengan malingnya masih terkapar Sama MC. saya MC cadangan Iya, yang akhirnya bisa bermain di laga utama kali ini Balotelli. sama Indra Domdom sebagai host magang di Ya Boleh. Bukan MC magang yang udah mulai masuk probation, Ya, udah udah mulai nih masuknya bentar lagi saya bakal dipromosikan mungkin ya, Ya. di dalam perusahaan ini. jadi presiden. So, ini episode kita yang kali ini kita kedatangan tamu sekaligus juga teman-teman kita semua. Salah satu penggerak hip hop juga yang sudah malang melintang sekitar di era-era justru hip hop Dua hari. zaman keemas golden hip hop di era di Bandung. 2 hari setelah kemerdekaan RI ya. Anjing. Era-era dimana Impartarial muncul, nah pokoknya nggak jauh beda dari fase momen-momen itu. Muncullah seorang rapper yang mengikuti kompetisi hip hop pada saat itu yang bernama Duo Endo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya, selamat datang. Terima kasih. Sehat ya? EKE Andi. Jangan bawa nama Sangat bangsa. Makassar sekali ya namanya ya, Andi. Ini saya ganti. Kalian ngobrol bahasa Makassar lah deh. Sausu ya. Andi Lau kan. Kirain saya Andi Lau. Ros. Ternyata ini Andi Duendo. Apa kabar kalian? Baik-baik aja. Baik. Keren. Sih emang lebih public speaking. Memang ya, selain Endo itu rapper, Endo juga selalu Speaker. menjadi Host. MC. Ini. Master of Chinese MC. Jadi dia bisa menjinakkan salah satu Chinese teman kita juga Yansen selalu menjinak. Ada MC Duendo. Ini kita mau membongkar fakta dulu aja sedikit ya. Asli. Apa sih? Kamu langsung Karena nggak akan enak kalau misalnya Endo langsung nggak ada direct pertanyaan langsung saya Endo saya nge-rap belum ini. Iya Itu loh. kan terlalu narsis jadinya. Kita imamnya di sini. Biar kita yang berikan testimoni ibarat buku ada kata pengantar. Nah, kita akan masuk di sesi kata pengantar mengenai narasumber kita kali ini yaitu Duendo. Mungkin kali ini saya bakal berbicara perspektif pribadi, nanti mungkin bisa dilanjutkan sama Endo, sama siapa? Omel. Jadi Duendo yang saya lihat, saya juga baru kenal sekitar 2011an kali ya, 2011. Karena waktu itu tidak sengaja ketemu, kita entah event, entah kita lagi ngumpul di salah satu studio teman. Sampai akhirnya saya tahu seluk-beluknya Duendo itu adalah rapper yang lebih senior daripada saya karena dia udah lebih nyemplung duluan. Ya mungkin tahun-tahun segitu Endo udah rap, saya masih jadi penikmat gitu. Tahun Saya berapa lagi- dong? Itu kan Endo tuh kalau nggak salah tahun berapa ya? Dia pertama kali Mau kompetisi gue 2003. 2003 di KFC Gilael. Yang ngerem mas 98 lah. Pas Soeharto runtuh gue itu. Wah, sama ada apa tuh? 98. Itu udah pertama kali ngerem. Udah ngerem. Tapi Belajar lah. belajar. Udah mau minat untuk Ya, coba belajar. menjadi pelaku hip hop ya. Udah nulis-nulis. Dia nulis dari SD. Karena yang saya dengar di 2004 itu Endo mengikuti satu ajang kompetisi dan sempat menghilang ya atau enggak? Enggak, nggak ada komunitasnya aja dia sendirian. Oh, jadi swadaya ya, Swadaya. tidak bersuaka ke komunitas manapun. Dan nggak ada kan. Dulu ya tapi kan nih kalau nggak salah. Itu setelah akhirnya Biji laptop. Nah baru ketemu kalian tuh. Enggak, Nah, ini dulu. Karena kalau nggak salah dengar Endo itu Dulu. ada bayang-bayang dulu lah di Ya, perjalanan benar. karirnya. Awal balik lagi ke Bandung saya tuh nyari tempat recording. Dulu saya tahunya kan studio rekaman band. Oke. Dulu yang saya pernah recording dulu udah nggak ada. Oke. Udah di mana nih yang bisa rekaman vokal doang lah. Ya. Vokal doang di mana akhirnya ketemu di Twitter gue itu di Bandung akhirnya saya panggil pas libur kerja. Tahun berapa itu berarti? 2010 lah. Oh nggak jauh dari pertemuan kita juga. 2010
recording dari dulu. Sampai kayak waktu itu ada beberapa dule yang ngeh ya, oh eta teh maneh nunggilan pertandingan. Akhirnya dia notice ya. Iya, benar. Oh di situ baru start lagi untuk berkarya lagi. Bener. Dulu pakai baju kubu. Enggak, aku pakai baju SMA. Tapi mereknya Fubu tetap. Fubu ngeluarin tuh yang XXO. Jika maternal seragam SMA. Ya, sampai pada akhirnya saya ketemu dengan Endo. Kita ketemu beberapa kali. Waktu itu lagi jam session aja di salah satu studio teman. Akhirnya mengenal lagi secara pribadi. Akhirnya ya udah jalan sampai sekarang gitu. Dan mungkin Opet bisa menambahkan mengenai Endo. Dulu Ada kata pengantar? Dulu pernah masuk gangster ya? Ini udah ngomong. Kalau saya dulu beli CD-nya Run BDG. Terus berapa sih kita rilisnya kan? 2013. Nah, saya masih di Jakarta juga itu 2013. Saya baru tinggal di Twitter rame kan. Apa sih ini? CD Run BDG. Hubungi orang make up, beli hari Jumat orang. Karena hari Jumat tuh orang balik duluan. Orang Jumat nggak waktu itu? Pahing atau Wage? Pon? Jumat. Jumat legi ya? Lagi. Oh, iya. Lagi. Saya pesen CD di DU kan. Ketemu anjing kayak hip hop banget saya bilang sekarang. Padahal ayo pakai Oh, COD-an? Codean. Kamu sama- Ingat kan saya sama Opet? Sama Opet. Sama siapa lah, ada satu lagi loh saya, tapi nggak ingat satu lagi siapa. Beli CD-nya juga. Pelontongnya. Nggak juga. Isinya Enggak, saya pas ngeliat sayang itu ada yang saya nyesel tuh nggak datang ke event di mana sih Pet rilis dulu Pet di Unpas ya? Dulu itu Republik. Ya Republik atau Unpas. Yang lain masih belum punya tato, masih jadi supernya disco. Oke. Tahun Iya, iya. 2017 ketemu si Opet pertama dari situ. Itu pertama event terrugi sedunia. Republik yang di Unpas ya? Kamu juga ikut kan? Ya, Swag ya? swag. Iya. Tapi saya waktu itu pertama kali ngeliat Endo manggung itu kalau nggak salah di EV. Ya, Red Dog. Red Dog ya? Diajak dulu. Ya, nah dari situ itu kenapa saya berpikiran kalau Endo itu masih ada irisannya sama Dule gitu. Karena Dule yang akhirnya mempresent Endo kan. Ya. Terima kasih Dule ya. Siapa? Iya dong. Saya ngefans sama Dule itu dari dulu, dari awal saya nontonin dia di Oh iya tahun-tahun segitu ya Dule Siapa lagi. yang? Dule lagi bersinar Siapa banget ya. Apa coba kalau ngefans grupnya? Iya. Oh, XX. Dudi Dam. Dudi. Dule, Adi, sama si Sausa. Adam. berarti bener ya, udah tua deh. Terus dia sempat bikin apa lagi tuh? Yang di salah satu teman kita juga. Oh itu Ebit. Siapa itu nama aliasnya? Ya. Good gila. Bud Gila. Elut. Bud Gila. Dule dibalikin. Bud Gila dulu. Ya tapi lagu itu booming karena saya tahu Dule dari lagu Cikila dulu. Buat saya dulu ya, nggak mungkin sampai sekarang juga masih relevan ini ya anggapan saya. Dule itu di 2000-an itu rajanya. Ya. Hip hop tuh pokoknya saya ngelihat hip hop tuh cuma dia ada di dua orang hip hop banget. Dule sama Elmo. Oh Saya iya. tuh ngefans kedua orang ini. Dari Elmo sana fashion, waktu itu, dari gesture ya. masih di kronik berarti ya? Iya, masih kronik. Saya pertama kali kronik di semua versi kronik. Tapi bukannya tahun-tahun 2004 gitu, Elmo bukannya Avengers Sevenfold, oh itu emo. Aing capek, ini Ayo, maaf. 15 tahun gila ini pertemanan Iya dong. ini si Dom-Dom. Gila dong. Dom-Domnya udah dong ya. Nah, Udah sabar. udah tenang. ibarat kalau nasi goreng seketik acarna nu rea urang mah gitu. Ya, anggaplah orang mah ya. Tarik nafas. Tenang. Nah, tarik beca. Mau apa jadi seperti jajak. Oke. Tapi memang benar ya. Elmo. Pas itu Dule Elmo. dengan karya yang ada, Elmo dengan kroniknya ya. Kronik. Sebenarnya banyak 2000-an tuh anjir. Ya. Kalau ingat teman-teman kamu ingat juga kalau udah ada generasi yang gak ngalamin era 2000-an awal ya. 2000-an awal itu sampai majalah aja ngebahasnya itu beef hip hop Bandung Jakarta, Bandung Surabaya. Iya. Oh, masih era Iya, Psychoji ya. Memang Igor saya tuh sering nonton Igor dulu. Tapi lucunya nonton Igornya itu di Bandung bukan di Jakarta. pas dia manggung kesini. Iya, Pas di kaki lima. kaki lima. Igor itu Beberapa setelah kali. album setelah rilis single online. Sebelum online. Karena dulu belum ada Sebelum internet. online dia Sebelum punya zaman manggung. di Bandung. Bawain lagu offline. Iya. Masih gitu. Siang malam Pinter ya? kok gabut ya gabut ya. kebanyakan Nggak juga. ada kuota. Iya. Jadi offline. Mas bisa offline nggak? Zaman itu mah udah modern ya.
Pas di gor Makassar Udah. itu udah modem. Sebelumnya dial up nih internet, dengan sama teleponan nih. Itu siapa? Jangan pakai telepon, dipakai internetnya. Internetnya ngeheng gitu. Oke lah. Enough is bullshit lah. Kolot tahu. Gila. Tahu. Oh ya, sama satu juga perjalanannya itu sempat sama anak-anak Arifi ya tahun 13 ya. Ya, Bikin satu lagu ya. Yang mana? Ada Green Effect. Green Effect itu lagunya Tuan 13. Itu kenapa? Nah, itu tulisannya bisa kenal sama mereka tuh gimana? Facebook dari Facebook. Oh enggak, ini dulu. Monster. Saya itu dulu karena saking sendiriannya, nggak ada teman-teman berbagi kayak gini. Ya, sharing lah. Itu sempat sering ngumpat banget, sampai suka jadi haters lah, haters itu. Anjing, gua bisa lebih keren dari ini, gua bisa. Itu di mana mengumpatnya Mas? Sendiri. Oh, sendiri. Sendiri, ya. Bukan di ranah sosmed ya? Enggak, jadi zaman dulu di Bandung itu nyari komunikasi waktu susah banget. Ya. Setidaknya buat saya ya. Kenapa susah kan Ya tapi enggak ada, Impactornya kan udah bubar. itu tahun berapa nih? 2000 udah kompetisinya itu 2003, 2004 tuh mereka Oh, iya, keluar iya. kompilasi bubar mereka. Krisis hip hop tuh dari 2004 di sini, 2004 ya. sampai 2000 ini semenjak Run Run BDG BDG ada lagi baru ada lagi Aneh deh. comeback. Nah, Tapi begitu ya siklusnya bikin kompilasi. kosong. Itu yang dari isu DJ yang tahun 2009 diharamkan musik hip hop di klub kan sampai nggak boleh di band ya. serius ya? Oh, si Iya, Pak Patet Pak bilang, Patet, iya, Iwan benar. bilang, Iya. Iwan aja akhirnya jadi pangkot kan. Iya, tapi Saya teh istiqomah kan hip-hop banget. Capek. Terus Apa tadi sih? ya Oh, Arifi. 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 Nah, itu dari Panji. Punten Pak Panji, saya mah respect. Panji kepada stand up comedy? Stand up comedy ya. Panji Pragiwaksono buat saya itu idola di stand up comedy, di ilmu-ilmu politiknya. Semenjak dia berseteru sama Ucok ya? Enggak. Saya ini punten ya. Kalau saya Kesana pun merasa Mana. saya aduh aja toko kain ku naonnya. Darukin dong. Terima kasih dah. Ini bajunya nggak? Iya. Baju palsu. Iya. Baju naon sih? Masih bajunya. Iya sih, kayak kenal. Berapaan sih ini? Lumayan. Apa sih itu? Jasad. Kira saya jasad. Bleeding Cops. Terus Nah, saya itu Pak, mendengar lagunya Panji itu ada yang angkat tanganmu untuk Indonesia, angkat tanganmu. ya, Gitu. dia kan nasionalis banget ya lagunya. Dia tuh bikin kompetisi kayak gitu, jadi bikin lirik sendiri lah. Saya tuh dikasih tahu sama teman, oh si Panji tuh bikin ini, bikin organisasi segala macam. Alah, ini nggak begituan, nggak tertarik atau segala macam. Tantang sama teman saya rekamannya juga masih pakai Oke, Ron, wow gitu udah Headphone. profesional. headphone ini mikrofon buat telepon. Kira saya, wah rekaman juga. Ini ke studionya Sony Musik. Wah, ini dan nanti semua. Rekaman pakai itu dikirim sama teman saya, nggak dapat apa-apa, memang nggak terpilih juga sama Panji. Berarti emang goreng surang di studio. Dari situ kenal Upi ikut juga? Ikut juga, dia ngelihat siapa aja mungkin. Nah, dari Facebook dia message sudah ngobrol tukeran information lah, tukeran information apa segala macam. Ada satu lagunya Upi yang saya benar-benar suka musiknya. Green Effect itu ya? Green Effect itu. Ada izin ke Upi, boleh nggak minta minus one-nya, saya pengen bikin versi saya sendiri gitu pakai beat itu. Seneng banget tuh beat itu. Tahun 2000. Saya lupa 2000 berapa. Pokoknya lagu Panji ada Iya. Angkat Interesting. tanganmu Indonesia. Kau mau 13. Nggak ada Ah, lagu gitu ya? Belum. Udah tuan 13 namanya. Udah tuan 13 itu. Tapi akhirnya pekerjaannya lama dong. Karena dulu tuh saya nggak punya tempat tinggal pas zaman. Oh, gembel juga nih sama Gembel Geja. juga. Si Jack gembel. Masa dia banyak duit Banyak sekarang. duit ya. Kan dulu. Dia juga banyak duit. Dulu gembel sekarang nggak gembul ya. Pegang. Guru gembol. Nggak punya tempat tinggal, jadi nggak kalau mau rekaman itu nunggu diundang buat nginep di rumah temen. Di rumah temen itu ya harus ada komputernya. Oke. Kayak colongan install DAW atau install kayak Buat produksi ya. sonar buat recording atau Fruity Loop. Nah, tapi dulu Fruity Loop belum bisa rekaman vokal, kalau saya sonar saya. Tahun berapa? Iya. Fruity Loop 2 saya mulai Fruity Loop. Oh gitu. Fruity Loop 2. Jadi lo udah bisa. Jadi lagu Saya udah bisa, tapi saya nggak ngerti lah caranya. Yang saya tahu tuh cuman ini enggak, itu Cubase lah atau Cubase. Nuendo lah yang kayak zaman gitu lah. Apapun itu harus colongan install di komputer teman, baru aja bisa rekaman.
Lama tuh nggak kejadian, akhirnya keburu Ubi bikin RIP sama teman-temannya. Ya bikin band. Akhirnya dikontak lagi, Indo gimana mau nggak kalau misalnya lu ngisi aja di lagu ini tetap satu verse. Ini lagunya mau kita pakai buat jadi materi album perdana RIP. Dari situ tuh mulai. Berarti posisi masih di Jakarta tuh. Enggak, di Bandung. Saya belum ke Jakarta. Oh, berarti untuk rekaman itu dari Bandung pergi ke Jakarta. Karena segala macam. Iya. Oh, Arifin mah udah jangan ngomongin biaya apa segala macam. Buat saya mah mereka itu keluarga saya. Oh, tapi nggak dibayarin pada saat itu. Oh, dibayar. Aku studio apa segala macam. Enggak, transport. Mereka kayaknya nyoba ngasih tapi saya tolak atau gimana. Tapi mereka nggak ngasih. Meskipun tahun segitu masih miskin mereka. Enggak, mereka mah bener-bener tahu ada. Sekarang udah tajir. Tahu Iya, ada. iya, tahu. Mereka tuh, wah saya lebih parah lagi ngerepotin mereka mah. Kalau kamu aja lah cerita mereka. Kamu ngapain? Wah, janganlah malu. Numpangnya Lebih dari itu, aneh. Tinggi apa lagi dong? Lebih Lebih dari dari itu. Wah, pokoknya jadi Arifi, teman-teman Westwell lah semuanya buat saya itu selamanya bakal ada dalam doa baik saya lah. Oh. Kenapa sekarang to grace. masuknya Green Block bukan masuk Westwell? Iya. Kan kamu duluan. Ngapain ada saya ada kamu, terus saya juga ngapain bisa nggak ada. Ya emang kenapa sekarang? Sekarang kenapa kalau di Westwell juga ada Mr. Nobody sama ada Sandi, dua-duaan orang Ambon, ngapain dua-duanya masuk orang Ambon? Kalau Cukup aja saya tuh. mah gini dong, dulu pas waktu Upi mulai naik, baru saya ngerasa tuh udah mulai banyak orang-orang tuh yang nyoba pengen deket Upi lewat saya. Nah saya nggak mau jadi benalu buat siapa-siapa. Soalnya saya udah pernah jadi benalu buat mereka. Oke, kalau boleh tahu benalu pada saat itu apa sih? Omongin. Ya, Kalau kamu laki-laki, jujur sekarang. Iya. dulu tuh sempat ada saya tuh bukan nekat sih sebenarnya mendapat anugerah juga. Gaya. Gaya anugerah. Iya. Saya dapat keberkahan lah, anjing capek demi alfabet, anjing balik aja kah? Sebenarnya martabak pasti Oh coba. iya, udah pasti martabak. Nah ini, Nah, sih wah saya sempat Dapat ada anugerah. kejadian yang harus mengharuskan saya keluar dari kehidupan lama saya. Mau nggak mau demi kebaikan saya. Narkoba. Kalau nggak tahu lah, pokoknya ada lah. Oh, kriminal. Ada Ya, katakanlah aja. kriminal. Balik lagi ke sini setelah semuanya mereda apa segala macam. Dan tujuan saya di tempat tujuan saya juga sudah terpenuhi. Balik lagi ke sini, ternyata saya tidak diterima sama siapa-siapa. Akibat masa lalu itu. Kecuali teman-teman. Oh. Ya mungkin mereka karena nggak tahu. gimana ini saya. bahasa manusianya gimana? Ya pokoknya mah balik lagi ke Ya, Bandung. akibat itu ada ada yang hal-hal yang menghalangi dilakukan saya. sebelumnya, ibaratnya sulit untuk diterima kembali. Ya. Termasuk Jadi- keluarga lah. Ya. Jadi saya tuh cuman tahunya nyangkut. Itu tuh nyangkut karena gini, ada manggung. Oke. Manggung saya lupa di daerah mana lah hari itu manggungnya. Oh ini saya band lama gitu sama mereka. Oke. Mereka tuh nggak ada hitungan, nggak ada apa segala macam. Pokoknya Karena saya- mereka bodoh matematikanya kali Iya. ya, bisa gitu. mungkin aja nggak masuk kumon gitu ya. Impulsif. Tapi mereka Aku gak ada tanggul sih. Terus baik banget. Pokoknya saya disambut layak welcome lah ya. layak ya tuh ketemu mereka paling berapa kali gitu ya pas ramai. Nggak pernah diajakin lebaran bareng lu. Berarti belum keluarga kalau nggak diajakin lebaran bareng. oh saya akan nolak, saya tahu gitu merepotin apa segala macam. Tapi mereka ngajak atau ngomong-ngomong. Mereka nggak ada lah kayak ke saya tuh menganggap orang asing apa segala macam itu tuh nempel. Saya nggak akan pernah lupa dan nggak akan mau lupa kenangan sama RIP itu keren lah mereka. RIP. Oke, Semuanya dong. banyak akhirnya mah ya akhirnya mau nggak mau saya nggak bisa jadi benalu terus Ya, di siapapun ya. Cabut untuk balik Bandung. Cabut balik lagi ke sini terus juga nggak gimana juga ya, akhirnya saya tuh nggak mau kalau saya tuh nggak ada insya Allahnya nggak ada urat sirik di dalam diri saya, urat dengki apa segala macam, urat miskin gitu tuh Ngomong dong, jangan gitu dong. jadi kalau ada teman saya sukses saya seneng ngeliat itu bangga banget segala macam dan Sukses dan nggak mau jadi beban apa segala macam. Ini saya udah ini mobil aja ngapain juga saya. Atau bikin apa doang. Ya Kan saya beda. overthinking saya karena saya banyak jadi ya banyak mungkin banyak bikin orang kecewa sendiri. Pengalaman ya. Pengalaman. Dong melihat esensi melihat lagi si lu Endo ini dari Arif. Kalau saya tuh melihat sosok Endo ini jujur dijaga loh. Oh iya. Elmo. Oh iya Jenaka. Nggak boleh sebutin, belum dapat sponsor. Enggak ya, mau nama aslinya Jenaka. Iya, dia manja. Oh iya, karena
akhirnya yang pada seperjalanan ketika Endo pulang mungkin sempat Endo juga mengeluarkan merilis beberapa lagu yang solo ya. Solo apa Sebelum jagal tuh saya sebenarnya pas ikutan kompetisi itu saya grup duo. Saya tuh Sama? ada teman lagi saya udah sukses lagi. Nah, Kan akhirnya ya gitulah kayak nge-rap tren kan kayak orang lain FOMO lah ya. nggak FOMO mungkin memang trennya ya tahunnya FOMO lah segitu lah, tahunnya segitu lagi rame apa ya diikut gitu. Oke. Ya kuliah kerja udah berhenti saya kan terus nih, sampai akhirnya sendiri tuh baru tahun berapa ya saya lupa 2014? enggak Udah jago. enggak udah jangan pokoknya saya pertama rekaman tuh harusnya sama Upi yang lagu Hands Up tuh enggak dari tadi Oksigennya kurang. pelayan Oksigen pula beri dia pula. Tabung oksigen kan itu. beri dia saya ada tuh Beri dia gokil. Terus. Hands Up tuh saya udah ngirimin lagunya lagu Hands Up saya itu pertama kali saya rekaman itu lagu Hands Up Upi udah ngirimin vokalnya saya masih ada vokalnya Upi tuh buat ngisi chorusnya itu pas saya recording di Dule suka ya, pokoknya Jangan-jangan yang jadi bintang jatuh. enggak ada tuh saya Hands Up aja pokoknya judulnya itu tuh akhirnya jadinya featuring gue jadinya featuring gue nggak jadi sama Tuan 13 Oh, itu yang project bareng sama Dule. yang lagu dibawain di TV itu pertama kali nah itu 2011 nah dari situ ketemu kamu ketemu Jagal yang lain-lain Nggak ketemu Jagal, orang kamu membentuk dari awal Jagal pertama ada kamu juga kan? enggak saya terakhir harus Jagal tuh Nah itu gimana tiba-tiba bisa ngebentuk Jagal tuh bisa diceritain nggak? Orang terakhir yang masuk jagal Jagal dan orang terakhir yang bertahan di jagal. Kurang seperti tawaran Jagal. untung enggak Karena Enggak, tapi Mas. pas pada saat itu Maning bis aja di Jagal. terus nggak mau gara-gara ada saya kenapa kamu Bukan benci sama gara-gara saya? kamu. Ceritanya saya masih ingat nih tepatnya kita lagi nongkrong di rumah Dule. Ah, Waktu itu serius? mereka lagi mau ngetek di Jagal. Waktu itu saya emang lagi miss momen nongkrong aja. Iya Tiba pas nanya anak-anak lagi pada di tempatnya Dule, lagi ada apa nih? Kita lagi ada rekaman si Jagal. Pas tanya Jagal non, mau grup. Kita bikin grup baru di mana ada Yansen, ada Dev, Full set. ada Nova, ada Uji, ada mana? Jisam. Jisam. Dengan namanya yang menjadi tiba-tiba nama tokoh pewayangan kan gitu. Orang ningali konsepnya terus pas dengerin mereka lagi nge-rap juga, wah ternyata warnanya seperti warna yang belum saya pernah dengar dari semua personil gitu. Jadi kayak ini warna baru dari tiap personilnya aja gitu. Oke, saya diajakin waktu itu. Cuman waktu itu kenapa saya miss nongkrong juga? Saya punya masalah pribadi karena waktu itu juga saya lagi menggarap grup saya yang dulu RPG. Cuman balik lagi mungkin entah idealisme entah keegoisan saya tidak kayak lagi males gitu untuk melanjutkan karena pada akhirnya waktu itu saya mau memutuskan udah lah kayaknya nggak perlu ngegrup, saya mah sendiri aja deh. Itu kayak ada sedikit hard feeling lah sama beberapa personil si RPG ada tidak. Nah, pas pada akhirnya mungkin ya karena putusan kurang gitu itu yang ngebuat mungkin teman-teman yang lain masih ada energi, mereka meriliskannya melempar energinya itu untuk berkarya ke si Jagal. Sempat album ya? Album. Nah itu gimana ceritanya kan ketika jadi Jagal seperjalanannya tiba-tiba jadi bisa berhubungan sama Grimlock kan? Sebenarnya itu saya kalau Jagal tuh dihubunginya saya sama Dev. Oke. Udah gitu. Gak tahu saya cerita aslinya gimana karena setahu saya sih yang bikin Jagal tuh Nova. Awalnya Jagal tuh dari Nova proses. Temen kamu tuh? Untung. Nova mana dulu nih? Kemana aku banyak. Nova proses. Oh, saya Nova Arianto. Itu Elmo lagi. Iya. Ini nama-nama yang disebut dari tadi Upi, Panji, Elmo. Sama Nova Elija. Pakai J lagi Elija. Wah, apa lagi kalau seksi-seksi. Yang ini ke Mana Kosrawati. sih? Wah, Indoku. Ya, ini ke Kusawati. Dua, fix. Sama Diana Pungki. Sama ini Diana Pungki. Dan story. Diana Pungki ini. Rambut spike dibilang Pungki. Iya. Aduh. Dikali ke laki-laki. Dirkan. Dering mah. Yuk doyok. Langsung Jagal. Ya, saya dihubungi Dev, main di studionya. Nah, pas saya dihubungi Dev itu tuh saya inget banget, saya tuh baru
ngalamin yang namanya bad sector hard disk. Jadi saya itu kan alhamdulillah tuh pas tahun itu setelah jaga tuh saya udah punya duit buat beli komputer. Komputer bad Buat sector beli hard disk hard disk. rusak. Tiba-tiba hari susah. Semua yang saya anggap kekayaan intelektual saya itu nggak bisa terselamatkan. Yang sedih paling dong ini tuh pas ketemu deh. Sebelum main ke studio kamu nih, mendengar beat-beatnya aja. Fresh ya, fresh ya. Ketemu dia, Hmm. anjing juga sih. Mendengar beat-beatnya dom-dom, wah surgawi lah. Itu kenapa itu? Oh, itu sorry, kenapa? ini alamiah. Ah. Ini masih diangkat nanti gue jatuh. Nanti ya. Bukan. Lu dengar beat-beatnya Cecet, dom-dom, cecet, itu benar-benar wah liar. Karena mungkin selama ini keterbatasan Indo mengenai networking aja kali kan. Oh iya benar-benar. Ketemu teman-teman yang seselera lah, Iya. ya, seselera suka musik hip hop segala macam, terus gak jauh-jauh referensinya juga. Iya. Seneng banget tuh Pet, anjing kayak Semangat naik lagi tuh. meskipun masih ambil kerja tuh ya, masih luar kotaan. Wah semangat. Akhirnya si pas si Dev ngomong, kita mau bikin proyekan nih lah, proyekan side project gitu. Iya, iya. Namanya Jagal Sangkakala. Recording ini satu single itu si Nova bawa ke Babam, didengerin ke Oh Ucok. iya, pada saat itu Ucok lagi Nova sering nongkrong ya, Sering intens nongkrong, ya. Kartini, di Kartini, Grimlock mesti awal Kartini. Grimlock. Sudah I Feel Six album pertama tuh. Iya. Sudah I Feel Six album pertama kita nongkrong itu di Grimlock tuh kalau weekend tuh. Nggak weekend doang sih sebenarnya kalau anak-anak. Kalau saya sih weekend paling nongkrong di Grimlock. Album Afisik pertama pas di Poptai ya, kejadian di Poptai. Yang mana sih kopi? Oh, di Poptai. Masalah yang sama Malia Madule Iya, di Poptai. Gimana sih? adalah kontroversi. Ah, kamu Iya, nggak tahu. akibat gara-gara pas lagi launchingnya Music, Ucok speech kan buat pembukaan. Terus dia ada omongan-omongan yang Oh gitu. Bang Ucok, yang iya, kayak iya. ini kenapa saya dengan perilisan iMusic yang jadi band pembukanya bukan grup-grup hip hop, tapi anak-anak band yang di luar genre ini. Terus, Karena itu- saya oh, iya, menganggap iya, iya, iya. hip hop di Bandung baru tut gitu. Tapi orang jujur waktu itu era-era yang menyenangkan, walaupun mungkin agak baper. Di Poptai, anjing, aing bedang tai. Nah jujur, belang sok siap. Apa gimana sih? Iya, mau bocorkan nanti cuma orang aja. Enggak, maksudnya waktu itu lagi giro semangat, Ya, orang ya. Car Free Day gitu, tapi ya Jadi ada gara-gara speech itu ada pihak-pihak yang akhirnya tidak menerima dan mengadu ke sosial media, dan dari sosial media itu Oh, udah jangan disampaikan. sosmed ya. Tapi masalahnya clear lah. tapi buat orang itu menyenangkan, era-era waktu itu menyenangkan. Bukan Masalahnya clear pokoknya mah, karena ya dua-duanya kan dari pihak ini ke Tobian, gitu Tobian itu clear weh. baru. Satu head and shoulder. Dia udah kurang gula aja. Gula. Papak gula mana papak gula? Lanjut lah ya, jagal ya. Jagal. Kita ketemu sama Ucok. Kata Ucok udah nanggung soal album aja. Oh, Ucok juga langsung sportif ya. Album apa segala macam. Tapi ya itu di perjalanannya jadi malah banyak drama daripada banyak karya. Malas saya gitu. Cuma ada dengarnya salah satu personilnya ribut sama ya. personal. Sebenarnya semua masalahnya itu masalah yang nggak harusnya ada di umuran kita pada saat itu. Nggak harus ada. Tapi ini yang bermasalahnya yang sudah berumur lagi di atas kita. Ya, jadi malas jadinya. Jadi semakin berumur sekarang kita jangan bermasalah, karena bermasalah dengan umur akan menimbulkan masalah. Benar. Tapi biasanya masalah itu kan minus ditambah dikali minus jadi 6 plus. Capek lagi itu. Si capek sih. Jalan tuh, ini baru setengah Capek jalan. sih. Mana tara workout sih jadi capek. Nggak lihat otot. nih. Waduh, Anjing. boleh kita adu pacu nanti di sesi Saya lain. nggak pengen baca fitness. Close di Jagal. Oke. Lalu Daku melihat satu fenomena Juggernaut. Oh jauh sebelum Jagger mau sebenarnya saya sama Jisem tuh udah klop banget. Wah, akhirnya menemukan di Jagal. Oh, Ada saya tuh chemistry. menemukan. Oh, Pada saya terakhir tuh. manusia terakhir di Jagal tuh akhirnya tersaring Jism. Ya akhirnya mah yang paling Setelah ngeklop ngobrol sama saya. Jisam, ternyata klop Lu jarang ngobrol saya sama Jisem. Iya. Tapi kalau misalnya bikin karya nggak perlu ngobrol pun senada. Jadi gitu ya. Jadi. Kenapa tiba-tiba bisa jadi kamu bareng? Apa Sebenarnya pernah saya pernah- seranjang bareng? Gara-gara pinjam 100. Enggak. Alhamdulillahnya nggak ada seperti itu ya. Orang Jadi sebenarnya pas proses album Jagal tuh lama banget. Ya. Banyak dramanya iya juga. Saya tuh bikin side project tuh beberapa. Di waktu yang sama. Di rentang waktu itu tuh saya bikin side project beberapa. Pernah sama Umi. Nah Jagger Mouse tuh tercetus tuh pertama di situ.
nama aja dan mau orangnya saya sama Ugi awalnya. Nggak jadi tapinya. Awalnya sama Ugi. Awalnya sama Ugi tapi nggak Oh, jadi. nggak jadi. Bikin sama Gisel. Bikin sama Gisel. Jadi itu. Bikin Tek-tek saya. aja dulu. Yang produce siapa waktu itu? Dev. Oh Dev. Berarti pas lagi di polemik Dev sama Ucok pada saat itu. Enggak sebelum. Oh sebelumnya. Sebelum. Ini gimana nih project jaga belum beres sudah bikin side project yang lain? lama. Yang lain Lamanya gara-gara apa? hasilnya biasa aja yang lain. Oh masalah penyetoran lirik yang lambat. Ya. Jansen ini tahun satu mata katanya. Hah? Banyak lah, banyak kan banyak Jelas. kesibukan yang lain. Oke. Maksudnya sibuk yang lain apa segala macam. Jadi tuh ini terus belum apa produksi beat juga belum ada yang cocok apa segala. Oh karena Kan itu dekorasi sama Ucok ya? 7 kan awal personil itu 7 gagal tuh real. Si Lu juga ada kok nggak salah. Untung tuh. Oh nggak masuk si Lu. Oh di solo. Di soalnya sih itu. Oke. Aku mengutip anjing jol aku. Abi anjing jol Abi. Kemarin Soalnya- sempat ngobrol juga nih sama Jason. Kenapa ketika saya Yang si Jisam kan dia ngajak-ngajak kurang nanti kita kumpulkan di sini ya. Jisam lagi sibuk modif NMAX Iya, jadi bapak-bapak enak. sama kemeja koma lagi. Iya. Ada mah ampura wesamnya. Iya, aing lebih enak Jason pakai bandana merah biru. Oh, iya kamarnya kurang tuh. Iya, maksudnya saya urang rek ngagoran ngaran ge rada beda mun geus ningali wujudna kitu nya. Hayangna ngagoranna bapak, mun teu mister lah gitu. Mister Jisam. Tapi biar lebih hip hop aku bilangnya Ji. Oh, Ji. Ji. Masa Ji? Ji. Pak Haji itu kan. Wah ngangon domba gitu kudu Ji kumaha Ji. Jadi kemarin Jason bilang gini, kenapa setiap saya mau merilis sesuatu itu sebelum jadi rame, setelah jadi album dulu mungkin dijaga seperti itu ya. Wah ini manggung kencang pas udah jadi album Ya. pun sama. Ya. Dijaga remong Itu wah. akhirnya bukannya kita pernah membahas ya maksudnya yang pada akhirnya dulu kan kita karena minim informasi ketika segala sesuatu hal yang kita kerjakan mengenai proses album ketika jadi album adalah final akhir padahal bukan Baru-baru awalnya. bukan Itu awal bukan? awal awal. justru yang harus dipikirkan setelah Setelahnya. album tuh kita mau ngapain gitu Duduk nongkrong. ya orang nikmati ya udah lah jadinya begitu ya apa yang dialami Jaga betul. Ya. Enggak sih kalau jaga mah karena udah capek aja secara emosional. Kalau saya pribadi sih. Saya nggak bisa ngomong buat yang lain. Tapi kalau misalnya saya bertanya nih kepada saudara Endo, kalau misalnya menatap album Jagal, kepuasannya berapa persen? nggak puas. Malu. Malu. Dari sisi kebanggaan, ini loh orang boga album Jaga Sangkakala, silakan dengarkan materinya. Eta seberapa persen? Saya nggak akan rekomendasi album itu untuk didengarkan siapapun. Tapi menyesali pernah. Nggak menyesali, ya mau nggak ngapain sebenarnya kalau nyesel nggak ada sih penyesalan itu. Ya mungkin ada, teman nggak terlalu dipikirin ya. Proses wajar lah itu Pak. Cuman kalau untuk sekarang digali-gali lagi apa segala macam mah buang-buang waktu buat apa? Sesurian lah ya. Sekarang jadi joke gitu, jadi aja dong sesurian aja jadi oh ya guys, orang udah. Tapi kan yang pada akhirnya setelah karena proses Jagal yang walaupun hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi Endo, karena Jagal pun juga Endo berpengaruh ke segala hal kegiatan Networking. berkarya Networking, sampai ini ya. ini. Ya itu yang disyukurinya itu makanya saya nggak ada hal yang saya benar-benar sesali apa segala macam karena akhirnya saya ada di titik sekarang. Jadi nggak ada yang patut disesali lah. Jadi pikiran sekedar yang bawa itu. Oke lah ya. Itu jaga ya, udah lah. Pas Pas itu album nang kita gitu tuh. Pas setelah Jagger mau Kunaon tuh orang kunaon albumnya gitu tuh kunaon. Udah gitu. Ininya saya ingat bisa momen anak-anak anjir excited. Sebenarnya yang paling harus berterima kasih kita tuh yang personil Jagal harus berterima kasih itu kedua orang Ucok dan Gaya sebenarnya. Yang pasang Mbak Ucok tuh nggak mau ngerilis album Jagal tuh. Karena menurut Ucok belum layak. Oh belum ya. Kita yang egonya masih wah, udah merasa nggak ngerti. Ucok udah nyampe di mana? Padahal nabinya nunggu ngomongnya. Kita kan Pengikutnya nih, pelopor residenan lu begognya. Oh, bener dong. Dia orang begitu jalurnya Nabi mah di depan. Tapi pelopor residen mah Ucok Rasul kieu nya. Jadi Umar ge langsung manut gitu nya. Iya, bener.
siap baginda Rasul. Ya, Iya mah. harusnya ya. Jangan ya cek Nabi ini. Kan Gitu ngelawan. saya yang bergaul sahabat terus. Lain sahabat Nabi berarti Iya. mau ngelawan. Asadu, dok, coba. Kan yang namanya konflik yang jujur itu lebih baik daripada hubungan yang harmonis tapi bohong. Anjing. Mau Kemana? Iya, daripada pasangan nih aku selingkuh adalah bohong. Betul nggak? Jadi aku mendingan ngomong langsung jebret daripada di Iya. belakang. Pahit-pahitan ya. Bener, kan? Iya, pahit-pahitan. Karena apa? Iya, dua argumen apa? Nah, pas saya ingat banget ada omongan Ucok. Saya lupa kata perkataannya itu saya gimana, tapi saya bikin saya berhenti. Terusnya Ya, enggak, bukan dari nafas nggak mungkin, tapi saya reflect. Bener nggak sih? Saya datang ke studio dulu sendiri pengen ngedenger album-album materi-materi di album Jagal. Iya, butuh. Kurang dibutuh. Butut dari segi Maksudnya mana? eksekusi. Semuanya Oke. eksekusi kita tuh kualitas beat. Mungkin itu bisa maksimal. Saya nggak bilang jelek beatnya, cuman lebih itu bisa maksimal bisa dimaksimalkan lagi. Sangat tuh. Belum matang lah ya. Per personil, wah mentah. Termasuk saya, meskipun orang paling halus di Tapi di fase itu kan sebelum jadinya album tuh ada proses kurasi dari Bapak. iya, sebenarnya ada. Bapak udah berkatain setuju kayak gitu. Iya. Ada satu yang iya, dan tapi di akhirnya dia bilang oke, bukan bagus apa segala macam. Oke doang. Tapi Sebenarnya ada Basa-basi respect kali Ucok mah. nggak mungkin dia mah orang yang benar-benar fair. Dia basa-basi ya dia. Langsung dia menjelek bilang jelek. Dari situ akhirnya kontemplasi lah, kalau saya sendiri kontemplasi, dan akhirnya yang pasang badan tuh Gaya tuh Ucok. Yang pasang badan tuh ya setahu saya dari cerita Gaya tuh Gitu kan. Ada orang isi jagal dong pasang badan deh. yang Sama jadi dia. kalau nggak salah Gaya yang ngeluarin duit pribadi kalau iya. nggak salah. Wah. Kalau nggak salah ya Berapa duit? nggak tahu, tapi kata Gaya tuh itu duit pribadinya Gaya, bukan duit Grimlock, tapi dirilis sama Grimlock. Oh, karena waktu itu Gaya masih incas di Grimlock, Grimlock tuh masih Gaya, Itu. Ucok, itu. Rilis, dibikinin rilis party juga, terus kalau teman-teman saya kita yang tour kemana-mana itu Ya, ya, bareng ya. Evil Six kan, Ya, itu benar. Gaya yang Oh, saya pernah dengar. Karena mungkin Gaya waktu itu sedikit ada terganggu dengan bayang-bayang, kan waktu itu Gaya masih sibuk di Evil Six. Banyak juga orang yang menstereotipkan bahwa Evil Six itu kayak jadi pengikutnya ini. Jadi kayak gue nggak mau nih, si gue pengen ada pembanding. bukan pembanding, tapi ada grup-grup lain yang membuktikan bahwa ya memang Grimlock mah seperti ini gitu. Karena dia munculnya cuma Evil Six. Udah ada Grimlock belum sih waktu itu? Udah. Grimlock tuh bentuk bikin. Grimlock. Udah baru pas si Jagal masukin Grimlock baru ekahan. baru rekaman Iya, nanti Iya. Lagi nggak potong domba karena kembar 4 laki-laki di dalapan kambing. Orang kebagian ada tak kaibah. Siapa nih? Grimlock ekahan Asli dah. Enggak lah. Enggak lah. Ekahan lah ya. Waktu ada tuh pas rilis album Angel sih kan. Iya. Paperhead-nya. Oke, berarti Itu album pertama, itu rilisan pertama kan? berarti dipeti eskan lah ya. Bukan dipeti eskan sih Jagal Jagal ini. mah udah Nah, bisa udah lah ya. jadi nothing tulus aja lah dia Cewek. juga. Kan Gagal tuh kan pengen di revive sama Sinova sama si Jism tuh. Masih ada tuh. Terus udah beres Gagal itu Sinova dan si Jism tuh bikin lagu ngedis aing butuh sih sebenarnya, jadi nggak terima. Hah? Nah, tiba-tiba ngedis mana kan mana Ya satu. kan. Hah? Maksudnya jika Gimana sih? tinggal tuh. Nanti- Pokoknya apa? Si nu terakhir keluar tuh si Jansen, begitu Jansen orang. Yang pertama keluar Ugi bukan? Jansen Jauh. Oh, Si Jauh. si Jauh sempat keluar. Sandi Katapu. Tinggalin cangkangna. Si Bapak ninja, jak labu, ribut nyalakan cendok. Yendis. Masalah ini Ugi juga udah ditato di sini. Gosip. Alias. Iya. Apa? Alias. Oh, nama Di sini alias di sini Pikal. Oke. Alias Pikal. Masalah di Ugi ngerasa gue ditinggalin men. Oke lah, gue ngerasa gue miskom kali. Nah, Tuh ingat. Enggak, itu mah yang gara-gara masa personal. Gimana? Ya. Personal yang Dia tahu perusahaan, kan? korupsi. Anjing. sebutin lah. Anjing. Pak. Ya, saya nggak tahu siapa yang korupsinya. Iya. Cuman dari salah satu pihak menyalahkan ini. Kalau kata si Ugi sih Uginya. Sinova. Nah, makanya dari situ Anjing udah dia. itu yang menyebabkan si Jagal Sekarang si Nova sama si Ugi keluar. Ugi sama Nova nggak bertanya. Aku kira teh ada masalah apa pas di toko teh. Udah kan mah namanya juga masalah lalu. Iya. Masalah lalu ada masalah.
Biar ketika ada masalah di dunia ini tuh nggak ada masalah. dan dia boleh mah adalah ketika ada masalah ini jadi joke. Si Sirian gitu. Nah itu makanya ketika masalah tersebut kita sudah berdamai dengan masalah. Ada masalah TU di dunia. Ada kitanya jeung ribet. Gimana cara kita memandang itu masalah atau bukan? Tahun siapa lagi? Jadi yang saya lihat kan, walaupun akhirnya saya juga melihat itu Ugi sama Nova ketemu lagi, ngobrol nggak bisa hai, tetap ada pukul-pukul lagi. Besok suruh ke ketoprak. Iya, berarti dua-duanya sudah memaklumi itu sudah masalah. Iya. Oke lah. Ya kan sok. Kapan ini bukan masalah apa nih? Iya. Tiba-tiba 5 tahun kemudian, mana ngesirup nulugi boga naon. Sudah dapat Terus pelajaran. dipohokeun nanti masa lalu. Jadi seserian. Udahlah gitu kan. Dari sebuah Udahlah. Tapi orang mau orang yang nyobaan. Karena orang ini berdamai gini, jemarin misalnya papangi deui. ayo banget. Masalahnya baheula aja kieu. Udah. Deui. Anjing. Jangan aya. Ini nih. Kita Udah bikin beres ya, masalah apa ya? Iya. Karena saya sebel sama orang-orang yang wise gitu yang kayak Ini so udahlah bisa. masalah itu udah enggak. Sekali lagi cobain. Lagi. Oke. Oke, Enggak oke Pen. Ini udah yuk capek. Dijagal, oke lah. Lanjut dari jagal ya akhirnya udah lah ya. Masuk ke fase Jager mau. Jager mau Akhirnya terrealisasi itu. perpanjangan tangan Jagal sebenarnya. Kalau sama Jason tuh ngajak kurang tuh saking muaknya sama Jagal, Dipecat sama lagi itu. sama Jagal gitu. Nangis. Kenapa? Aduh, anjing. Jadi gini, sia tidak. Naik dikeluarkan udah gitu. Gila, man. Gangster tuh. Jager mau bikin. Kayak gimana tuh? Orang tuh muak dong. Wah. Semua anjing orang tuh hayang Merasa kumpul. sudah muak. Udah entar soalnya Kurangan dahar Iya. keren kira jadi muak. Mana nyaho kan proses naon sok. Urang teuing urang cici, urang ketempuhan masalah. bahasa Indonesia dong. Saya tuh diem doang. Tiba-tiba ada WhatsApp. Naon maksudna si eta ngomong ke urang kieu. Enggak satu, enggak dua, enggak termasuk junjungan kita semua di hip hop. Bapak terjadi sempat fitnah berarti. Jinjung. Masalah naon ya? Fitnah air hip hop. Junjungan Twitter juga Aduh, dia kan? lagi banyak Oh si Dev. si anjing. Tentang naon emang itu Masalah udah beres, dia yang Ya lurus saja. Ini masih sebagai anekdot aja yang nonton bisa jadi tahu masalahnya. Salah satu personel ada bermasalah sama itu. udah mulai kesel ya. Dev, Panas. Dev tiba-tiba curhat di sosmed Ya. yang menyindir Cok. Iya. Gara-gara akibat beatnya kurang serak ya pas didengarnya Mucok ada Nggak bahasa. tahu lah masalah apanya. Ayo kita tinggal orang cukup. Kata saya tadi saya cuma diem. Akhirnya saya soan ke Grimlo. Akhirnya saya sholat. Akhirnya dia soal. Akhirnya saya ngobrol kan bab lawan segala macam nah sok orang atas nama grup memang Ya, orang sholat. bisa kita berhak oke minta ampura langsung karena boga masalahnya mana yang nganggap pribadi. Dia itu nganggap. Saya nggak tahu apa-apa nih. Saya nggak bukan bilang nggak tahu apa-apa, tapi mau eta anggota personel grup orang tanggung jawab oke. Oh iya. Saya bilang gitu, saya tanggung jawab, saya bereskan. Ya. Akhirnya jadi ngumpul. Cok menjawab. Ya marah-marah, Ya, sok itu sama deh gitu. Disemprot cuman kalau benar-benar. Nah, ini makan padang nih aja disemprot. Ini deh itu udah Kan disemprot. Mari ngomongnya tong analogi ini dimarahi. Kita for banget. Ini udah Disemprot masalah udah kan yang bingung kan kemana. masalah udah beres. Udah beres ya? Belum disemprot akuin parfumannya. Ini bakarat atau apa ini? Terus Capek pet. 5 episode. 5 langsung. Oke, udah akhirnya Diselesaikan tuh interan. Interan kita beresin apa sih? Devnya gimana tuh? Menerima. Oh, nyo, kita kalau dia salah. Gitu. Datang nggak Dev tuh ke Cok? Ya, kalau salah datang kan. Akhirnya minta maaf. Apa yun? Cok menerima. Menerima. Wise lah, Cok. Ya. Ya nggak harusnya ada masalah, makanya saya bilang nggak harus ada masalah, tapi jadi masalah. Di umuran Kecil kita kan hati ya. Lagi lucu-lucunya ini mau masuk umur 40 lucu-lucunya kadang-kadang. karakter lah, tapi yang beda nggak ngerti lah. Makanya saya tuh nggak ngerti nasib harus ada konflik. Tujuan saya tuh cuma pengen berkarya sebagus-bagusnya dan sebanyak-banyaknya. Benar. Udah lah, nggak perlu ada masalah apa segala macam. Iya. Ini tapi tetap masalah dia. Ya namanya juga hidup ya. Nah, muak berhenti dong orang dong anjing geus lah aing teh kudu ngerep-ngerep deui geus MC urang. Kalau ke zaman MC Betul. Dia join PTBS. Belum.
udah masuk sistem di Sinova, akhirnya mau ngirim Sinova sih ke orang-orang masih siaran dulu kan siaran. bikin lagu dis. Orang nyium lagu di Kecewa gara-gara main keluar wae. keluar akhirnya. Wah, ini masalahnya jadi kemana-mana. Iya, jadi kemana-mana kan. Susah banget lain. Ya orang melihat oh ini udah kemana itu maksudnya orang udah. Oh, lagu kemarin timeline udah lupa juga. Lagunya. Lagu udah Itu kudu dihafal gitu lagunya. Yang Lagu beres. dis mana kudu dihafal gitu. Akhirnya mah ngajak balikan, ngajak ayo beres. Si Nova teh Tiga bulan di SMP-nya. Jauh saja Gara-gara emosi putus. ngajak Aku kangen. bikin lagi jadwal. Curah pribadi lah. Anjing lah. Kamu gitu ya dulu ya. Sekarang Hey. Gini banget. terus baca balikan. Ngajak bikin lagi materi baru. Nah, Masa- kamu lah itu si Nova. Dengan format Juggernaut ini. Hormat jaga. Tapi kan orang minta syarat mau ada yang lanjut karena tong jaga. Jaga Mulai ke halaman baru. Nova mau hubungi kamu. dengan nama Jagal Mode. Enggak. Oh, Jagal Mode. langsung. Waktu itu Nova tuh kalau nggak salah lagi income-nya lagi bagus ya. Ya lagi di atas angin dia. Wah, aing boleh duit mana? Sabar Oh, awe. iya. Karena dia waktu itu rajin ngaji. Iya, kurang mere duit kemana ya? Sok bit tuh ya, tah pet. Mana itu nggak dia? Pet, bantuan pet. Aing duit aja. Cubit ya. Ayo. Pet. Mana tinggal dia? Dom. Keluar tuh kan akhirnya beli beat ya. Beli beat kan sealbumnya kalau nggak salah tuh. Iya, waktu itu bilangnya. Sealbum. Nggak jadi juga. Juga. Sebenarnya jadi dong itu album. Sebenarnya itu album jadi. Cuman ada satu momen kita itu saya sama Jisam setelah Sinova keluar, album itu kita mau gaspol. Single kedua kita udah beres liriknya. Pas kita manggung di salah satu kota, ada teman kita dari kota lain bilang di atas panggung, Cirebon. saya akan bawain materi terbaru dari album yang akan saya rilis, album baru yang akan saya rilis. Begitu beat pertama, aing si Jisem apa? Lah iya aing apa kita? Pas single kedua, anjing si Jisem dah. Lagu yang mau aing bisa dibeli ku si Nova, dijual di kamar tuh ku si Aku nggak bikin lagu. Tahun 2017, anjing aing tahun 2025. 8 tahun. Ini masih Balik balik. aing. Ini nanti saya rewind ke episode selanjutnya. Jason juga ada di sini bilang. Mari sih, dia si Elwan. Berarti Ji, ya Aing di cari saruan gara-gara orang poho, rejim gembit ceta. Iya. 4 tahun ceta nyamperin orang bikin ke Jakarta jadi. Ayeuna mah nih. 8 tahun. Jadi ya boleh ini ya boleh jadi Yang penebusan sebenarnya masa dosa. lalunya sama. Tapi kalau Ya, ya ngebit lagi. lagi. Lagi masalah lagi. Tapi mun ka orang pribadi mah kejadian di pet. Aing teh gawean ya, imah gawean pet. Emang ada lagi? Ayo deh anjing kurang Saya nih. Iya, nah kamu ingat atau enggaknya? Orang mau klien orangnya. Iya. Klien orangnya nge-brief orang yang nyiin beat original yang media campaign orang. Perusahaan anyar saya eta. Oh, orang boga pisan produser nu paling keren se Indonesia Raya, bahkan se Asia Pasifik juga. Indra Dom. Datang orang teh yang mesti Dom, urang teh yang nyiin nu kieu. Itu teh setelah saya pokoknya orang kan ngomong eta terlalu 5 menit ini ngomong gitu teh. Jadi. Saacana orang kudu ningali heula gantikan dia push Iya, up, iya. bikin di Ah. teleponan, ya apa segala macam. Jadi naon dong yang bisa dibantu Dom orang teh yang bikin dia kieu kayak orang teh bikin gg. Wah, tuh ini mah gampang kan orang kudu aya janji lah. Sebenarnya mun urang mau janji mah ini teh beres kieu. Iya, emang gitu. 2018 ini kan. Kain. Ya boleh penebusan dosa. Enggak apa-apa sih. Maksudnya orang cerai wae 2000. Orang soalnya geus perjanjian pas cerai orang harus melupakan masa lalu. Cerai poho anjing. Anjing mau cerai mah buat. Oke, Dam. 2022 kehandap orang nama-namanya. Yang Soalnya poho. poho. Terus jadi. Ente dong, enggak jadi. Karena apa? Karena lila kamunya, enggak ada apa. DP-nya nggak masuk kali. Iya kan DP-nya itu begitu ada preview, kamu nggak ada preview. 2018 ya? Oh, Masih belum cerai ya? lagi sibuk.
itu 2018 pas saya lagi di Jakarta, bolak-balik Bandung Jakarta. Iya. Iya. Kan? Udah era balapan. Salahkeun mantan aing. Nah, anjing. Udah nyalakeun buat. Ya Allah. Oke, saya minta maaf ya seperti yang saya lakukan. Yuk lagi yuk. Hanya masa lalu lah. Sih lagi yuk. Boleh ditebus nggak duitnya? Tapi boleh juga sih sekali lagi sih kayak gitu. Iya Ya. lagi. Kalau mic lagi nggak? Gue bahas dong. Dom produserin beliau di Jagger Pak. Ada sebuah kekecewaan Dom juga. Tadi kan Endo berbicara anjing yang kecewa kemana? Sekarang giliran Dom nih. Kenapa lagu itu digeng-beng sama rapper bau-bau, fuck. Itu dong. Aduh, ngaca Come on, dulu. man. Ini Ini kayak yang titi, yang jijik. Kevin Boy sekarang lagi suka banget dengan gini nih. Songkok. Ini kayak dicunihin anjing. Dom. Jadi tepatnya sekitaran pandemi gitu deh. Pandemi. Ya. Udah masuk Jagger mode gitu ya. Kita maju dulu. Jadi nanti saya mundur. pribadi aja nih ceritanya secara singkat gitu waktu lagi kejadian di tahun 2020 ya berarti pandemik. Karena kan waktu itu eranya orang dimana lagi banyak banget aktivitas yang beralih dari offline ke sosial media. Beberapa brand juga akhirnya banyak yang mengalokasikan kegiatan promosinya untuk membrandingnya itu lewat sosial media, yang pada akhirnya juga salah satu brand teman kita si perusahaan vape gitu ya, dia juga akhirnya ya karena saya juga melihat pergerakan teman-teman walaupun saya di Jakarta, saya melihat di Bandung itu pergerakan grup teman saya si Jaggermouth ini akhirnya melakukan kerjasama gitu, sebuah kerjasama dengan perusahaan vape. Nah, ketika ini lagunya dijadikan juga untuk sampai sejauh ini sampai aku sampai melihat Ogun melihat ternyata pengerjaannya sampai bikin visual segala macam di titik itu aja saya bangga. Karena apa? Sisi yang lain dia pencapaiannya karena di situ ada karya saya gitu yang akhirnya alhamdulillah bisa diapresiasi, meskipun karya saya juga pasti ada andil yang lebih besar oleh teman-teman Jaggermouth yang bisa membawa karya ini bisa diapresiasi sama sebuah perusahaan yang besar. Ada dijadiin jingle ya, jadiin anthem, dibikin aktivasinya karena kolaborasi itu dibikin visual sekeren mungkin, video klip, bahkan pas lagi pembuatan video klipnya saya lihat di story, saya pas lagi dia bikin video klip udah rilis juga, saya sempat ikut membantu ngeposting story karena sejauh itu tidak ada masalah. Justru saya mah bangga gitu kan, karena wah ini lagi ya, walaupun saya pas nge-repost juga tetap dengan hashtag konspirasinya karena saya juga mau validasi sama orang kalau karena setiap saya ada beat buatan saya selalu pakai sifat konspirasi ya. Sampai di tengah jalan nih saya habis kuota nih kan udah ada kuota aja ini kemana jalannya GPS capek sampai di tengah jalan saya ngeliat gitu ternyata aktivasinya bukan cukup di situ karena mereka juga mungkin ada beberapa program yang akhirnya lagu anthem ini disayembarakan di mana mengajak interaksi para followers di sosial media si brand ini, siapapun yang punya bakat untuk rap atau punya keahlian rap untuk mengisi di lagu itu dengan bebas ya. Jadi ibaratnya si Minus One ini si lagu ini dimanusiakan gitu ya untuk bareng rapnya dipersilakan untuk orang-orang. Dari situ timbullah sebuah gejolak hati saya kayak ini kayaknya ada sesuatu. Walaupun saya nggak langsung berpikir tahu tepat permasalahan di mana, cuman kayak waktu itu ngerasanya kalau kurang mah gitu juga ini kayaknya ada sesuatu nih yang kayak nggak serak gitu ya dari si aktivasi sayembar ini. Akhirnya pas coba dipikir, oh iya. Karena kalau misalnya dari sudut pandang saya lebih mikir gini nih, setiap saya menjual atau berkolaborasi sama rapper-rapper di luar sana, saya sebagai beatmaker pasti punya idealnya sendiri gitu dari sebuah beat. Saya nggak akan mungkin mempersilahkan rapper yang nggak tahu kapasitasnya kayak gimana, kemampuannya kayak gimana untuk saya ibaratnya katakanlah berkolaborasi dari karya saya, dari karya musik saya dengan rapnya dia gitu. Karena saya juga nggak mau random, karena bikin beat juga ada effort dong gitu. Ada hal yang ketika pengerjaannya ekspektasinya bakalan sebagus gimana begitu, misalnya udah kebayang wah ini rap diisi sama ini nih udah kebayang. Makanya pas awal perjanjian sama Jaggermouth pun
walaupun Juggernaut akhirnya juga jatuhnya membeli gitu kan. Tapi ya walaupun materi yang saya dapat, di lain sisi itu saya sudah membayangkan gitu kapasitas rapper-rapper dari Juggernaut yang dipunya, udah kebayang gitu dengan kemampuan mereka, kayaknya kolaborasi ini bakalan bagus. Disitulah kenapa saya deal mau. Nah, pas tiba-tiba sayembara dengan aktivasi kayak begitu, saya jadi berpikir kayaknya ini nggak fair, ada sesuatu yang nggak fair. Pertama, kenapa tidak fair? Ini tidak ada konfirmasi nih, tidak ada konfirmasi dulu ke saya pribadi. Di luar itu pun juga kalau konfirmasi mungkin saya akan ada sedikit penolakan nih dari aktivasi ini, karena ibarat yang pernah saya bilang, ini tuh kayak kanvas sama lukisan. Ibaratnya saya itu cuma membuat kanvas, kanvas yang saya buat dipikirkan, kanvas dengan bentuk seestetik mungkin. Tiba-tiba saya mempercayakan kolaborasi yuk sama pelukis. Pelukisnya adalah Endo dan Jason di lagu ini. Gambar sudah kebayang kan kanvas ini bakalan digambar seperti apa, sebagus apa. Nah tiba-tiba dengan sayembara ini ibaratnya analoginya seperti si lukisan ini tuh dipotong setengah nih. Set dipotong setengah dengan kanvas yang sama. Tiba-tiba suruh orang yang random, saya nggak tahu siapa, suruh melukis. Dan ibaratnya walaupun itu dalam konteks hanya sayembara, tapi kayak ada rasa tidak fair kalau untuk secara pribadi gitu, karena ini karya orang nih. Secara artistik. Ya, secara artistik. Ini karya saya nih. Jadi kayak yang dirempuk sama orang-orang yang saya nggak tahu ini teh kemampuannya kayak gimana. Bahkan ya gitu. Kenapa saya jadi berpikiran seperti itu? Jujur aja, itu sangat berpengaruh ke si lagunya sendiri. Contoh, lagunya Dr. Dre. Teng, 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 gitu kan. Awal kurang begi bisa lagu eta di lagu album Kronik. Eta orang begi bisa orang dipikir ngapal ke liriknya. Tiba-tiba lagu itu dinyanyiin sama ACD Konti, sama lo semua. Setiap orang DJ orang mau ke lagu eta aja. Batur teh geus nempel nyanyi. Orang jadi era mau ke lagu eta, padahal lagu aslinya enggak gitu. Bagus gitu. Saya suka. Nah, itu. Nah, pada akhirnya ini saya ceritain dulu ya. Nanti pas bagian kamu ngomong gak usah ngomong. Ya, bisa ngomong. Kita Kita langsung closing. Ya. Ya. Kita tangan Jadi, kita presenter dengan Pada tangan saat besi. itu ya, hal yang pertama saya lakukan adalah saya mau coba untuk menghubungi Nova. Karena waktu itu yang berurusan langsung mengenai administrasinya dengan dealingnya juga lewat Nova gitu. Saya tidak langsung mengabarin dari pihak yang lain-lainnya. Oke. Ketika saya lagi ngobrol sama si Nova, ternyata Nova pun juga saya tidak menemukan jawaban yang memuaskan. yang memuaskan, dan terlihat dia juga kayak bingung melempar juga gitu, orang tuh apa ini di seperjalannya. Memang karena pada saat pandemi itu saya tuh memang intens menelpon sama Jansen, karena Jansen itu salah satu sahabat saya apalagi pas zaman pandemi. Saya daripada gila diam di dalam apartemen, tiap malam tuh pasti video call untuk supaya waras ketemu sama teman-teman. Bukan dong. Ngobrol sama Jansen. Akhirnya Jansen pap dong teteh gitu. Iya biarin, karena waktu itu saya 2 hari nggak muntah-muntah. Pap teteh dong, padahal kan belum bisa kan. Pap teteh. Akhirnya ngobrol sama Jansen, yang mungkin juga karena unek-unek sebagai teman aja, menceritakan juga ke Jansen. Wah, dengan segala inputnya. Nah, sampai akhirnya nggak tahu Nova juga akhirnya konfirmasi ngobrol sama teman-teman di Kemal, kayak gimana, Brad? Sampai yang pada akhirnya kalau Endo masih ingat, kita pernah conference akhirnya. Karena ini obrolannya udah jadi simpang siur yang dengar. Dengar dari Jansen juga tiba-tiba berinisiatif ngomong sama Endo, terus Jansen juga balikin, terus Nova juga jadi yang jadi banyak miskomnya, banyak distorsi informasi. Nah, pada akhirnya karena distorsi itu semakin banyak, kita melepaskan hip hop, kita menjadi anak hardcore karena distorsi. Jadi apa namanya? Jadi apa? Banyak ribet sih. Banyaknya yang Akhirnya kita ngobrol kan ya. Akhirnya waktu kalau mungkin masih ingat malam-malam kita conference Zoom ya waktu itu ya. Konferensi di Zoom, ngobrol, dan akhirnya terluruskan kalau nggak salah yang saya dengar, masalah untuk MOU mengenai ini adalah gaya gitu kan. Akhirnya entah kayak gimana, seingat saya waktu itu
akhirnya Gaya tahu letak masalahnya setelah kita ngobrol, bertemu. Waktu akhirnya saya bisa pulang ke Bandung, ketemu. Jujur aja, karena pas setelah saya jelasin itu udah skakmat. Saya Gaya ya udah, saya udah kesal, dan kalau mau diomongin secara seharusnya seperti apa, memang akhirnya Gaya juga mengakui ya orang salah harus ngomong. Tapi tetap dengan alasannya karena orang tak apal perjanjiannya iya ke mana. Jadi ada miskom juga. Gaya tuh nggak tahu kalau perjanjian bibit ini teh kalian sama si Dom-Dom teh kayak gimana. Tapi mungkin kalau nggak salah nih ada orang Penguin yang ngabarin ke saya nggak lama dari itu, mungkin juga akibat perintah dari Gaya saya dikasih produk. Cuma waktu itu saya nggak ngepep, saya tolak. Ya saya tolak aja, saya nggak mau gitu kan. Tolak sama saya. Terus dia masih penasaran, coba nanyain temannya untuk nyomblangin saya, ngajak deh ke Studio 21 nonton film Jackie Chan kan tengah ada deh. Nah, intinya akhirnya masalahnya terselesaikan karena juga akhirnya juga Gaya juga menawarkan sebuah penawaran yang sangat menggiurkan. Tiba-tiba obrolan ini terus selesai, mana Gaya mal sih jadi BA na sedikit. Ini namanya juga manusia ya. Ya, akhirnya tawarkan gajinya segini, kontrak setahun ya saya mau. Tapi perlu harus ada yang diluruskan dulu nih ya. Iya. Bit tadi ya. Bukan. Obrolan kita lah, ulah pengapain kau hari. Jadi yang perlu diluruskan, ini bukan masalah materinya dong. Sebetulnya lebih itu. Walaupun saya nggak membohongi diri sendiri, kalau saya memang butuh duit. Tapi kalau untuk proses masalah ini, kayaknya harus ada yang perlu diobrolkan lagi, memperbaiki ke si norma-norma keadabannya aja lah sebetulnya ada obrolan. Ya sebenarnya mah ini persis. Ya terima kasih, kita tidak perlu. Ini persis juga yang lagi ramai sekarang dong, Ahmad Dhani dan kawan-kawan itu. Kawan-kawan di mana nih? Ya, Ahmad Dhani banyak kawannya Ahmad nih. Dhani Anang sama apa Ariel. aksinya, Ariel sama visinya. Oke. Dua sisi yang Menyebalkan ya. sebenarnya ada sama-sama benernya, sebenarnya nggak sama-sama salah, nggak ada pure benernya segala macam. Ya kalau jujur waktu itu mas saya masih emosional kan. Saya Enak? emosional. Oh baik gitu, baik gitu. Jadi udah kayak gus-gus ya. Oh, emosi jujur sebenarnya dong. Masih pakai kayak gini nggak keren. Itu punya saya. Aduh. Ya lanjut. Sebenarnya mah kalau si Dom-Dom langsung ngomong ke saya mah tuh udah langsung clear, nggak perlu ada masalah. Cuman sayangnya mungkin Dom-Dom juga nggak enak langsung ngomong sama saya atau segala macam, ngomong ke orang lain. Nah yang saya sesalkan malah adalah orang lain yang so tahu, dan ngomong kemana-mana terus memancing emosi saya. Ada omongan-omongan itu doang sebenarnya. Masalah dan apa segala macam mah, Uro sangat mengerti point of view si Dom-Dom. Kenal Dom-Dom sampai periode masa itu, orang yang pisah karakternya si rumah segala macam, kok ngerti pisan orang. Naon segala macam. Nah, bisa beres lah. Meskipun berbeda pandangan antara orang dan Dom-Dom, tapi orang yakin pisan ngomong langsung ke orang, itu jalan tengahnya kapan nih hari taknya. Kamu menyalahkan saya nggak ngomong langsung sama kamu. Secara tidak langsung ya, secara langsung bahkan orang ngomong apa nih, coba saya tanya, Dom-Dom ngomong apa? Nah, kia Peter segala macam. Kalian kenal saya selama ini, apa yang saya omongin di belakang orangnya, saya omongin depan mukanya. Iya. Enggak gimana, maksudnya ini balik lagi saya, daripada saya pengen harmonis tapi yang bohong, mendingan ada konflik yang jujur tapi beres. Iya, itu adalah bentuk sebuah Jadi kalau teman-teman yang baik itu nggak ngumpet-ngumpetin apa yang itu kan. Apa di situ yang beda lah. Kalau misalnya maksudnya bukan beda, apa ya? Keberpihakan itu tuh kadang subjektif, ya, nggak objektif. Itu susah buat nyari objektifnya. Kejadian juga contoh-contoh kasusnya ada. Sebenarnya kejadian yang sama juga kejadian ketemu kita Tuti sama satu produser juga. Itu sayangnya dulu sempat rame di medsos. Kalau kita kan internal. Siapa produser? Ada. Six SMP. Enggak, bukan sihnya. Adalah pokoknya. Orang inget pisan ningali itu tuh sempet rame dong. Oke, sama. Kotanya lagi sih kota. Orang tanya orang mana, tapi orang yang nggak nongol. Gimana?
Ayalah. Siapa tahu. Siapa sebutin aja. Pokoknya kadang sama, jadi lagu beat dia dipakai untuk sayembara di Instagramnya Tuti. Dia komen jelas, jebret, Tuti sahab. Tuan 13. Oh, tahun 13. Tuan 13, jebret kok komentarnya oke. Kalau nggak salah. Baru-baru nih. Hampir berbarengan sama kejadian. Betul-betul nggak lama lah berbarengan. Ada juga kejadian, makanya orang punya argumen sendiri pada saat itu karena orang tahu ada kejadian entar segala macam. Dia punya pengalaman ya, Bro. Jadi naon apa segala macam terus jadi dong pada saat saya menghilang dari peredaran itu saya ada belajar sedikit ilmu meskipun nggak banyak spesifik tentang bisnis musik. Nah tapi salahnya saya dulu aturannya belum baku di kita. Belum baku tuh belum masih ya dulu masih Iya, abu-abu. masih abu-abu, belum ada segala macam orang, geus ngerasa orang teh geus dihirup di mana gitu. Kayak harus tinggal di negara mana, aturan itu tuh sama kayak aturan itu. Saya belum kan. Argumen kamu pada saat itu sebenarnya 100% valid, tapi argumen orang 100% valid, cuman belum ketemu di antaranya aja. Yang bikin orang emosi itu cuman itu, ada orang lain yang setahu ngomong kemana-mana. Itu selebih nama. Ya orang kasih dong ngobrol di dong namanya. Tapi sempat ngobrol nyantai mah, you know. Tapi waktu itu sempat ada renggang. Enggak ada, beres itu mah beres. Beres kayak karena pas yang seingat orang ya pas pada saat konferensi call malam-malam itu kita berempat orang bisa mana yang si bapak bisa lebih banyak pasif kan dia ngomong kan akhirnya ngobrol ya udah sepakat aja konklusinya tuh ini kayaknya harus ada yang diobrolin ke Gaya gitu pokoknya next stepnya adalah dari pihak Jaggermouth yang mau menanyakan gitu ini harus ada dikonfirmasi lagi sama Gaya ini enaknya gimana ya karena sayembara sudah berjalan udah kadung maksudnya ya udah berjalan nggak mungkin ditarik lagi kan gitu. Sebenarnya solusi dari beliau juga tidak seperti solusi yang saya ajukan ke beliau. Cuman ya itu mah another story lah. Emang apa yang kamu Aduh, ajukan? aduh. Oh jujur-jujuran duit ya seharusnya ya kalau mun ayeuna orang ngomong duit orang butuh ya Parah nih, coba duit parah nih. amin bener-bener Tapi untungnya dong ya, dari masalah itu, nah ini namanya keajaiban hidup. Tadi masalah udah berarti udah clear ya? Beres, clear. Udah beres ya? Orang dunia iya cuman ajaib rumah tukang sulap lu ajaib deh itu jadi apa? Ada apa? Sempurna. Makin viral kan bermewek Nah itu dia kan dia gini. Masalahnya kado. Itu jadi bakal buat ngurus publishing aja. oh ayeuna mana keur urusan Publishing. publishing tentang apa nih? Musik, publishing musik. Hak Hak untuk pencipta lagu. Kewajiban Pencipta lagu, hanya kewajiban kita mah. mana keur urusan eta atau sebagai aktivis atau naon Nah, ya? saya bikin usaha itu. Oh. Berani usaha itu lah. Berani usaha Mengenai publishing. publishing, pengelolaan hak cipta Terus dan pengerjaan ekonomi. realnya seperti kumaha naon kumaha aktivasi naon. Proteksi hak intelektual kalian sebagai pencipta lagu. Oke. Tapi ini ada kenyataan pahit yang saya itu nanya sampai 3 kali ke orang-orang yang valid. Oke. Beatmaker nih, kita tuh sering dianggap beatmaker dong. Kita tuh nggak dianggap komposer, beatmaker apa segala macam. Beatmaker itu tidak masuk share publisher. Publisher, udah. Dihitungnya Itu memang aturannya seperti itu. aturan ini. Kurang hanya sampaikan 3 kali ke orang yang kredibel. Jatuhnya berarti kalau misalnya kita bikin satu karya hip hop mau kita mengatasnamakan ini produser musiknya ke saya. Jatuhnya beatmaker ya tadi. Kenapa? Kan notasi utamanya vokal. Oh. Kecuali musik yang lain. Kecuali si vokalnya kan ngiringin teknisnya. Beatmaker itu ngiringin vokal. Si instrumen yang kamu bikin itu notasinya notasi utama di vokal juga. Atau instrumen Gimana kalau misalnya kejadiannya gini? Beat kan ada juga rap yang mengikuti nadanya ke si ya itu, nah itu bisa disebut notasi, baru bisa. Nah kamu tuh harus benar-benar jeli di situ. Jadi memang kayak Wah, ini ilmu-ilmu nih. kalau kamu nanti bikin beat buat orang, meskipun kamu bayar, kamu bikin kontrak untuk beat sebagai produser dan untuk publishing kontrak. Nah itu penting lah kamu paham itu ya gitu. Kita tuh Pesan. Ayeuna apa publishing iya Awas. harus harus ada saya juga loh. Gampang. iya. Berapa? Ya, 90-10. Karena sekarang musisi itu gini. Karena musisi gini, kenyataannya kalau musisi bukan konvensional tapi genre lain, Iya. pakai instrumen, benar ada dasarnya dicari dari instrumennya. Nah itu bikin komposisi, nada, notasi, dan lirik yang dihitung pencipta lagu.
Nah kalau yang arranger, beatmaker apa segala macam itu musisi pengiring dihitungnya. Jadi jangan sampai posisi kamu itu cuma sebagai beatmaker. Berarti itu tapi bisa dikoreksi dari si perjanjian saya sama si Harusnya gitu. Besok lu gua bikin perjanjian bang. besok siapin kertas HPS ya buat kita bikin MOU. Bang, berapa bungkus? Enggak, saya bukan ngomongin nominalnya, saya ngomongin kenyataannya bener teh duitan. Oh ya. Oke, belajar dari beberapa kesalahan, Endo berapa berkesalahan ya, beberapa kisah pahit dari mulai jagal, Jaggermouth, akhirnya Endo berpikir untuk besok jika ada orang harus ada yang ngatur di teknis ini. Ya. Mungkin menurut struktur sepak bola mah tidak harus semua orang jadi striker. Ya. Di sini harus ada bek kanan, kiri. Tapi hampir sih mereka hip hop kan. Bis. Mungkin sekarang lebih konsennya ke arah Iya, sana. iya, iya, benar. Maksudnya harus ada orang yang menjaga ritme dari si publishing sendiri, dari ranah menjaga hak intelektualnya sendiri. Benar-benar. Right, setuju orang. Gitu. Karena mungkin banyak sekarang orang di sini teh yang terlalu menyepelekan hak intelektual. Ya, Kekayaan intelektual teh masih yang dianggap karya itu bukan harta. Kita tuh masih menganggap harta itu duit, iya. aset teh duit, rumah gitu, kendaraan. Iya, Padahal karya kesehatan. juga itu teh Aset. aset kan. Satu lagi kesehatan. Ya gitu. Juga aset. Iya. Iman dan takwa juga aset. Terus dari Aset. di sini orang membutuhkan kejujuran di mana ya? Cuannya di oke kan? Kalau mau mengertikan ini, Oke. Oke bisa. maka bisa Tanya teman-teman kamu lah. butuh asisten nggak? Enggak sih, saya mau marah lah sekarang. Soalnya gini, Dom kemarin sempet telepon sama Doni. Dia lagi cemburu dia. Oh iya, saya tahu itu. Ya Cikumunya, nyaget, naon deui sih, Rom? Ya, umumnya kalau dari pulang. Saya jadi pada bumi. akhirnya kan dia tahu sekarang. Oh, akhirnya publishing ini lu, Ya, ya kan? Right. Tuh. Ke topik yang lain, publishing nanti kayaknya harus ada segmen khusus untuk membedah Ya, bisnis benar. itu. Tidak Panjang akan soalnya. beres. Enggak kan, enggak. Tidak akan ini beres. udahan aja. Udah. Belum. Nah, jangan dulu. Saya bersama tim ya boleh, nanti mungkin boleh ya Dok. Saya mau mengundang juga Jism. Jujur orang pengen melihat lagi karya-karya kalian teh. Jism apa lagi ya gitu kan, sampai yang anjing sih. Sepakat nggak sih? Doi udah balik lagi. Oh iya, Jason, sebenarnya saya tuh pas ya terlepas apapun kejadian sama Jaggermouth, itu saya tuh pengen melihat wah, Jason tuh mau solo, mau dia yang ngelit Jaggermouth, saya ikut. Iya. Mau solo Termasuk dia cara apa? berpakaian. Enggak sih. Kamu juga gitu. Apurannya. Ini juga kamu kayak Ricky Ricardo ya. Aneh ya gitu. Gini kemarin juga Jism bilang, Ji apakah di Jaggermouth nggak boleh ketika main solo? Endo juga kan akhirnya bikin kemarin project apa? Yang solo sendiri. Solo mental health. Pengawan Oh, emotional Rescue. Tidak ada yang tidak bisa boleh dijaga, cuman untuk hal ini ada beberapa kejadian yang Jism tuh ya nanti dulu dah, ada beberapa kejadian dari waktu yang meninggal dan lain-lain, tapi jika orang bakal comeback lagi ya kurang tunggu lagi untuk ayo bikin lagi lah gitu. Maksudnya untuk merawat kewarasan kalau kata Dom-Doma gitu. Untuk masalah polemik itu nggak ada. Warasan biasa kayak gini lihat. Ya mungkin cara menjaga. Woi, gula. Udah capek. Ini Saya saya pulang, saya saya juga mau. takut, Oke, Bang. tadi ngomongin Jismi kita doakan mudah-mudahan ya bisa membuat formula sesuatu yang baru. Iya, Amin amin. sama ini karena Dan sejauh formula ini saya melihat Jaggermouth juga ya dari aksi panggung, dari karya yang dihasilkan tuh mereka kayak udah menemukan kecocokan gitu. Ini Tapi keren. kenapa Jism lebih memilih istrinya dan Endo memilih istrinya gitu? Iya. Oh, atuh anu. Kenapa nggak kalian mencoba untuk Iya, gitu kan bisa ya. anak udah ada dari Nah, istri kalian. ada lah. Kompleks aja bisa. Larang aja lah sekarang Belanda juga tiketnya berapa, nah itu Aman. tinggal bayar penghulu. Kalau Kenapa nggak kamu sama dia duluan aja? Enggak, pengaruh udah nyobain. Udah nggak enak dia. Lagi tidur, si Lepet, si Cep. Nggak ada reaksi apa-apa, oh, berarti saya nggak suka sesama. Iya. Saya pakai baju lagi. Udah lah. Ketika saya habis menonton ini, katakan ini yang teman-teman yang nonton YouTube ini, terus ketika kita membahas publishing ini, ada salah satu yang menonton kita tuh baru menetas bikin karya gitu, terus wah, aku pengen deh, ini kayaknya emang harus di-publishing nih. Daftarin publishingnya. Itu gimana caranya? Daftarin aja. Kamu cari informasi tentang publishing ini. Di Indonesia itu ada satu
Wami Express. Bukan itu WAMI itu PRO itu Performing Rights Organization. Kalau di kita itu WAMI ya, Wahana Musik Indonesia itu WAMI. Nah itu untuk ngurusin lagu-lagu kamu kalau dibawain live, dibawain di kafe, di karaoke apa segala macam itu mereka yang bertanggung jawab dan berhak untuk menarik royaltinya dan dibagikan ke pencipta lagu. Nah kalau publishing itu selebihnya lagi ada royalti khusus untuk pencipta lagu nih. Jadi selama ini kalau kamu mendapatkan royalti dari agregator doang, ada lagi itu jatah kamu untuk pencipta lagu. Sebenarnya ya. Ada lagi dong, ada lagi jenis royalti itu banyak. Ini nih kalau ngomongin teknikal panjang lagi. beres. Tapi anggap simpelnya seperti itulah. Daftari publishingnya, cari aja informasi tentang publishing. Di Indonesia itu ada namanya APMINDO, Aliansi Penerbit Musik Indonesia. Dan di sana itu ada 43 publisher musik yang bisa kamu pilih berdasarkan kecocokan mana aja, gak harus bisa ya. Itu gimana cara ketentuannya? Ya itu tadi kalau dibalikin dari kasusnya saya tuh masih musisi yang baru mulai. Mana? Ya mau rilis. Publishing, cari di Gimana APMINDO, caranya? cari di APMINDO, publishing yang resmi. APMINDO ada 43 Publishing di Indonesia. publisher musik itu. Pilih aja, nanti kamu hubungi aja kontak personnya di mana. Baru Cari. diskusi itu ngobrol. Diskusi. Jangan dulu daftar, jangan tanda tangan dulu apapun sebelum kamu ngerti dia dulu dijelasin ketentuannya dulu. Iya, kontrak kebijakannya kamu gimana. dapat apa? Kewajiban enggak ada kewajiban sih. Tapi hak kamu nanti dapat apa aja? Ya mungkin ada kewajiban apa segala macam itu kayak gimana ngobrol tuh sampai. Ini kerjanya berarti parsial enak. Ya kayak gitu ya. Kalau untuk Endo sendiri misalnya, ini katakan ya teman kita satu ini yang brengsek ini kan Opet mau bikin album. Ketika misalnya albumnya beres, itu udah aja tinggal bisa kabarin Endo. Kabarin saya aja. aku sih setelah lagu beres aku lempar ke beberapa masjid. Publishingnya gimana? Publishing Di setiap masjid aja, setiap mau azan saya puterin lagu saya dengan sholawat. butuh waras teh sah. Tanya. Kalian ngobrol duluan, saya pulang dulu ya. Siapa di belakang ini dong? Kamu kerja bareng sama siapa? Saya sama Insan. Bangsat dia lagi ya. Insan. Insan tuh. Bang, begini Pet sebenarnya, maksudnya tuh Kita undang Insan. di Bandung tuh memang mau nggak mau harus kita akuin. Cuman si Insan yang mikirin bisnis di luar Benar. kota. Iya, dia bikin jalan-jalan. Ciwastra Tangkuban Perahu tinggal Ya itu jalan. pribadinya lah, pribadinya. Tapi Keren. dari segi industri di Bandung mau nggak mau kita harus akui dia yang mikirin. Itu ucoknya sama, tapi industri dengan Industri yang dia target bikin pasar sendiri. ya. Industri Pak. maksudnya yang jalurnya Segmennya dia lah, ya. Ya, Ya, enak jalurnya jadi dia dia. lah. Di Ucok ada, di Insan ada. Insan lebih kayak menatap ke ininya sih, ya Industrinya. secara relevan di hari ini tuh seperti apa? Si Insan itu makanya pas saya dihubungi sama dia buat running publishing itu pertama bergerak dari kebutuhan saya sendiri dong. Saya tuh mulai dari dulu tuh nyari Kebutuhan publishing ini. Saya ngobrol sama Upi, saya ingat pas ngobrol berapa kali tuh soal publishing ini. Takut dulu saya. di hip hop udah ada selain Anita dong. Edon. Ada. Apa kas? Ada. Kita lanjutkan, sok lanjutkan. Nah. Saya ngobrol sama Upi soal ini. Cuman ada kejadian karena itu ngetren pas pandemi. Pas pandemi itu ngeri tuh, publishing mulai rame dan bikin takut kejadiannya. Tapi ceritanya panjang lah. Akhirnya saya urung. Saya sempat juga dikontak sama salah satu publisher musik di Indonesia buat gabung ke mereka. Cuma saya takut karena belum tahu ilmunya. Oke. Setelah saya akhirnya Mengetahui ilmunya. full time running publishing ini, saya tahu nih alurnya karya kita tuh untuk dapat royalti itu gimana. Insya Allah valid lah, bukan insya Allah lagi, ini valid. Tapi sistemnya itu per kontrak atau enggak? Ada masanya enggak? Per lagu ya ada masa kontrak. Biasanya berapa lama? Biasanya itu 5 tahun. 5 tahun bisa renew atau bisa kita pindah apa bisa? Bisa pindah. Ada teman kita juga yang tiap per 5 tahun tuh dia pindah-pindah publishing. Sah saja. Jadi hip hop ini cuma Endo atau ada lagi? Enggak sih, kita nggak spesifik untuk hip hop. Tapi karena yang runningnya Ya maksudnya kan rap, taunya hip hopnya. Saya kan saya bergerak dari genre ini ya. Saya tahu infonya. Mungkin teman-teman ada yang belum saya nggak ada paksaan sama sekali. Tapi kalau ada yang penasaran dan pengen tahu lebih lanjut, ayo diskusi kapan aja. Jadi Fleksibel banget, nomor pribadi saya yang saya kasih juga. Pilih sih sebenarnya nggak semua orang. jadi Publishing cocok sih sama si Endo. iya publishing. Papa-papa bermain leasing. Jisem aduh aja jisem dah banget jisem. Jawab cepet ya. Dari tadi Dari ngomong tadi ya Allah. di sebelah kita salapan tilu ada gua. Langsung. Bisa apa Rensrem?
Jisem lah. Ada miliran kan? Kan Kan? saya deket sama Jisem. Ya, tapi kan Islam satu blok. Berarti kamu menganggap juga liriknya Jisam lebih bagus daripada Trap? Sebenarnya untuk bagus itu relatifnya selera. Aman. Anjing hip-hop teh. Tapi saya memastikan bagian ini relatif. Punya pendirian. Lama bro, gitu. Aduh. Udah, cukup lah. Tapi satunya saya ingat ya, salah satu dari sedikit banyak orang yang bikin saya amazed dan bikin anjing ada di setiap pagi mah Jisem. Oke. Jauh sebelum ada Resla ya. Oh Jauh iya. sebelum Resla orang udah Jadi gitu. itu kenapa alasan kamu memilih Jisam? Rusak sama dia dan sama si Nova. Kok gue? Bukan kamu ya? Bukan. Selanjutnya, Beatmaker, bukan. J-Beat. Ingin. Iya. Ih, kamu salah. Enggak, saya udah tabung nih udah pernah. Anjing, oke. J-Beat apa nunggu? Jadi loh. Iya. Kamu nggak tahu dia bikinin beat saya sekeren apa itu kan? Anjing itu beat keren. Tapi kan sok kuat aja gitu gitu. Enggak, tapi kan enggak kenapa milih J? Hidup J. Tapi kan beat dia yang akhirnya membuat kamu dikontrak sama Sting. Kami nggak mau aja, Mbak. Kok hip hop sanu kuat aing mau bikin apa aing pop letoy ini. Ini sebenarnya kalau Steve Winman bukan kontrak masalah kontrak apa almarhum Bimonya baik banget. Ya, oke. Bukan masalah wah karya kamu bagus apa almarhum Berarti J. Bimo yang J. J. Dong. Sorry ya Don ya. Ya nggak apa-apa, aman. Itu bariton Valhalla teh keren Dari pisan. tadi kan udah beres masalah, ya udah kita Karena lupakan. dia suka langsung dihapus gue sih. Oke. Babak apa insan? Bapak musik ya. Belum Ah. beres ya. Berarti insan menurut kamu rapnya lebih jelek daripada bapak. Iya tuh. Parah. Bentar sih. Sah sebutkan laluhan bapak di Indonesia. Iya. Dibandingin sama Di si Asia, Asia, oke, si contoh. Bumbu so. Iya. Bapak ketemu orang dikasih bumbu. Iya. Ya emang ibu nggak rap? Enggak, babak apa insan? Babak. Musik, Kamu Bang. juga kerja sama insan. Ya emang terus kenalan. Emang saya harus menjilat gitu? Ya enggak lah. Bagus. Sekarang Selanjutnya. Selanjutnya. Oke. tadi ayahnya boy. Kamu sih. Lama. Ya pertanyaan orang. Oke. Jawab dengan cepat ya. Ya. Tadi yuk, cepet dong, mana yang lama? Balik. Develop apa Juggernaut? Beda tuh. Dua kolektif yang satu grup. Apa apa dia bukan Sama tuh beda tuh. Enggak, apel tepo yang lain lah. Enggak. Lihat. Oh, dia lihat. Iya. Sleep check oke. Saya cek GPT berapa? Oh, kita anti ChatGPT club. Gua lah. Sok. Nova apa deh? Nova. Kenapa nggak pilih Dev? Sebenarnya berarti sayang ke si Nova deh. Si Dev nggak tahu, saya kabarnya menghilang-hilang. Orang mah sayang ke si Nova tersebut. Ya, cuman dianya aja yang ngomong disayang. Jadi ya udah. Sandi Katapult atau yang Ini mendingin dari dom-dom. Enggak ada pertanyaan, enggak ada. Bu, mana kita milih orang? Ya aing kan kesel aing mana beres kat dia aing. Yang senang mungkin karena saya di Dongki bareng Yansen. Oh, gitu. alasan aman. Klasik. Pakai acara nonggi. Sekarang selanjutnya. Bote apa Orly? Botel lah di Nongki juga. Lagi. Nongki by Nature. gara-gara Orly mah berarti Nggak di nongki gitu ya? nggak di nongki. Saya mah telat kenal Orly. Saya waktu zaman Impartarial juga nggak kenal sama Orly. Cuma selewat doang. Iya apa babak? Bab. Kenapa? Kenapa kan kamu besar musik lagi? Bukan masalah musiknya. Secara sekarang kamu Chemistry. pinggirin dulu musiknya Hmm. dari seperjalanan kamu mulai ke babak. Saya ada kejadian, jadi saya menganggap itu sebenarnya mirip banget sama Babak. Jadi saya ngerasa dia itu bisa dijadiin acuan dan contoh gimana saya bertindak. Jadi selain di musik, beliau tuh jadi kayak bukan panutan juga ya, tapi kayak yang saya jadiin acuan lah. Gimana cara bertindak, gimana cara apa, dan pokoknya ada beberapa yang saya contoh lah dari dia. Boy Saka atau Angkel Yama? Si Boy, Boy Saka atau Flaizat? si Ijad lah, karena lebih ke si Ijad.
Ini mah gara-gara mah deket aja. Udah nih, semangat di Siap Indonesia, jadi nilai presiden. budi luhur di Jadi Indonesia. presiden, nepotisme. Nepotisme yang harus dijaga tuh dong. Oke. Negara ini tetap ada tuh karena Pelajar atau nepotisme. babak? Pelajar atau babak? Babak atau pemajikan mana? Pemajikan atau Pemajikan mana atau aloh? Goblok. Ya, terima kasih Endo. Sama-sama ya. Nanti kita bahas publishing. Terima kasih banyak. Saya harap ketika tadi membahas Jagger mau mendapatkan pembelajaran penting ya, Dom ya. Ya, jelas. Jelas mendapatkan beberapa part penting walaupun bahasannya secara penyaluran dan Kita bisa belajar dari irisan sejarah perjalanan. bagaimana karir membuat temannya. sebuah grup yang Dan, solid. Ya, Makin berumur kan harusnya udah dari solid dewasa. jadi sulit. Iya. Oke, akhirul kalam, akhirul kata. Iya. Terima kasih kepada lu Endo dan Dom. Sama-sama, Pet. Dan ini acaranya tarung bebas, dia boleh bebas mau ngapain juga, mangga mau jualan mau apa, tapi tetap kena korkej, kena pajak progresif kalau mau jualan di Sekali lagi sini. juga saya mau minta maaf bila ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Tapi Mas kalau masih pengen membereskan silakan. Kita ngobrol aja, Nanti lah. Kalau berantem mah ya saya juga males. Ini juga apaan. masih ada satu lagi yang nyangkut nanti tapi Apaan? beat. Nanti beat itu mantar lagi. Ya gampang. Nanti gampang lah, nanti kita bayun Ya clear. anggaplah ini mah kan kita obrolan santai lah. Santai. Ngobrolin masa lalu juga masalah udah beres. Iya, santai tapi berat ya. Oke. Balik lagi, Akhirul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bentar di next episode di Ya Boleh. Peace out.